Selamat siang Pak Imam, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang Pak. Gimana kabarnya, sehat Pak Imam? Alhamdulillah, Sehat. Kondisi sekolah bagaimana ini? Apakah baik-baik saja atau bagaimana? Alhamdulillah, selama ini berjalan baik-baik saja walaupun masih banyak sekali keterbatasan yang kami hadapi. Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Gitu ya Pak. Iya, Pak. Kira-kira ini ada yang mau kita obrolkan apa enggak ini Pak Imam? Kita diskusikan hari ini. Oke, matur nuwun Pak Pelajawan. Di sekolah saya itu kemarin nilai literasinya itu masih sangat rendah Pak. Oh, masih sangat rendah. Terlihat di rapot pendidikan masih berwarna merah, berarti kan masih kurang dari 50%. Kemampuan literasi anak-anak itu masih sangat rendah begitu Pak. Ini yang rapot pendidikan tahun kemarin ya? Tahun 2024. 2024 ya. Jadi di sekolah panjenengan tadi Bapak menggambarkan bahwa nilai literasinya sangat rendah. Ya, masih sangat rendah. Itu di bawah 50% ya. Di bawah 50%. Itu menjadi kendala lah untuk panjenengan ya di sekolah. Iya, menjadi kendala karena literasi kan merupakan fondasi awal anak-anak untuk mempelajari sebuah ilmu pengetahuan kan dari literasinya gitu Pak. Betul. Kalau itu yang menjadi masalah tentang literasi menurut Pak Imam itu disebabkan oleh apa? Kalau Pak Imam menganalisa selama ini mungkin. Banyak faktor ya Pak yang menjadi masalah literasi sekolah kami sangat rendah. Di antaranya yang pertama adalah kondisi lingkungan sekolah kami itu merupakan daerah itu Pak, daerah terdampak bencana ROB ya. Jadi mungkin fokus anak-anak dalam belajar di sekolah mungkin tidak begitu bagus. Jadi efeknya disiplin siswa ya. Itu masih sangat rendah. Terbukti pada saat pelajaran itu anak-anak banyak yang terlambat datang ke sekolah, datangnya sekitar jam 7 lebih 30 menit, bahkan ada yang lebih begitu Pak. Itu yang mungkin menjadi faktor penyebab rendahnya. Juga dulu tidak ada referensi buku-buku yang dapat dibaca anak-anak. Begitu kira-kira yang menjadi masalah. Jadi yang tadi panjenengan sampaikan adalah diantaranya faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya kedisiplinan siswa. Karena salah satunya mungkin faktor alam tadi, bencana. Kemudian kurangnya buku, referensi buku yang dapat memacu anak-anak untuk berliterasi seperti itu. Iya, begitu Pak. Terutama buku-buku bacaan. Oh, buku-buku bacaan. Iya, kalau buku pelajaran, ya walaupun tidak 1:1, tapi saya kira sudah bisa untuk dilaksanakan untuk kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kondisi tersebut dibiarkan terus-menerus tanpa ada mungkin penanganan atau situasi khusus yang harus disikapi, terus-menerus dibiarkan, kira-kira nanti dampaknya apa sih Pak? Ya, kalau dibiarkan terus-menerus ya dampaknya bisa sangat besar ya Pak. Seperti di media sosial itu banyak sekali beredar berita-berita anak yang sudah kelas tingkat SMA membacanya masih sangat tidak lancar begitu. Kalau dibiarkan terus ya nanti bisa terjadi seperti itu di sini. Gitu ya. Jadi Pak Imam khawatir nanti bahwa anak-anak ini nanti ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya itu kemampuan literasinya belum baik, belum sempurna, sehingga akan menyulitkan mereka untuk belajar belajar ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Iya. Baik Pak Imam. Kemudian kalau begitu sebetulnya Pak Imam itu menginginkan yang seperti apa atau kondisi ideal yang seharusnya ada di sekolah Pak Imam terkait dengan rendahnya literasi tadi ya? Maksudnya kondisi literasi yang bagaimana sih yang Pak Imam inginkan itu sebetulnya seperti apa? Ya, pada dasarnya literasi itu tidak hanya sekedar membaca Pak ya, ada beberapa hal yang
Misalnya membaca saja itu tidak cukup menjadi patokan sebuah anak mengetahui literasi. Misalnya ada tulisan dilarang buang sampah sembarangan, tetapi anak-anak bisa membaca itu tulisan dilarang buang sampah sembarangan, tetapi dalam prakteknya anak-anak masih membuang sampah secara sembarangan. Berarti anak-anak itu belum mengetahui apa yang disebut literasi tersebut. Harapan ideal saya ya dengan kegiatan literasi anak-anak mampu menjadi pribadi yang lebih baik dengan membaca buku, dengan melihat lingkungan sekitar juga bisa dijadikan literasi untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Seperti itu. Artinya bahwa Pak Imam itu mengimpikan bahwa literasi itu tidak sekedar kemampuan bisa atau tidak bisa membaca, namun juga diharapkan anak-anak itu memahami apa yang dibaca. Mungkin tadi tidak sekedar bisa membaca dilarang membuang sampah, tapi ada actionnya, ada pemahamannya, seperti itu ya Pak Imam. Harapan idealnya seperti itu. Nah, kemudian rencana atau langkah-langkah apa yang kira-kira Pak Imam akan lakukan untuk mengatasi rendahnya literasi di sekolah Bapak? Untuk mengatasi rendahnya literasi di sekolah kami, kebetulan kami itu mendapat bantuan hibah dari Kemdikbudristek berupa buku bacaan, Pak, yang jumlahnya cukup banyak, ada 600 eksemplar. Itu baru kami dapatkan sekitar bulan Juni atau bulan Juli tahun ini, Pak. Itu harapan saya nanti bisa dijadikan referensi sebagai gerakan literasi sekolah begitu, Pak. Seperti itu. Berarti di sekolah panjenengan ini sekarang ada aset berupa buku-buku bacaan, ada aset sarana prasarana berupa buku cerita. Iya, yang itu nanti bisa diharapkan untuk meningkatkan literasi di sekolah Bapak ya. Iya. Nah, secara konkret langkahnya atau rencananya bagaimana untuk memanfaatkan buku tersebut, Bapak? Nah, secara konkret langkahnya saya buat program, Pak. Iya. Program gerakan literasi sekolah membaca dan menulis yang diakronimkan dengan Gerlis Menul. Oh, Gerlis Menul. Gerlis itu gerakan literasi, menulnya membaca dan menulis. Jadi nanti kegiatannya yang pertama adalah 15 menit membaca, 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran. Juga ada sudut baca yang ada di setiap ruangan, di setiap kelas. Terus ada 1 minggu 1 buku. 1 minggu 1 minggu berarti anak-anak wajib membaca buku 1 judul dalam waktu 1 minggu. Terus yang bulanan ada lagi yang 1 bulan 1 karya. 1 bulan itu 1 karya. Itu anak-anak bisa membuat pantun, bisa membuat apa itu puisi, karya tulis, ya nanti dipajang di dinding, di majalah dinding sekolah. Oh, gitu. Begitu kira-kira Pak yang menjadi rencana kegiatan untuk memanfaatkan bantuan berupa buku tersebut. Berarti panjenengan sangat yakin untuk meningkatkan literasi tadi dengan langkah-langkah tersebut, dengan Gerlis Menulnya tadi. Ya. Kemudian itu diharapkan nanti bisa meningkatkan literasi di sekolah Bapaknya. Kalau dari rencana tersebut, dukungan apa lagi, Pak? Kira-kira yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan atau mengatasi masalah literasi rendah tadi. Dukungan apa atau siapa yang ingin Bapak ajak terlibat dalam menangani permasalahan literasi tadi? Tentu saja yang pertama adalah rekan sejawat saya, itu Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, terutama juga komite, saya libatkan komite dan wali murid. Itu orang-orang yang akan saya gandeng untuk mewujudkan program tersebut, di mana guru itu bertugas sebagai fasilitator dalam kegiatan program tersebut. Yang pertama, guru setiap pagi mendampingi anak-anak dalam membaca di sudut-sudut baca, terus mencatat kehadiran di setiap sudut-sudut baca, terus juga merekap
buku apa yang sudah dibaca oleh anak-anak itu. Gitu. Terutama yang menjadi pendukung utama saya adalah bapak dan ibu guru. Oh gitu. Jadi bapak ibu guru sebagai fasilitator itu merupakan dukungan yang utama lah Iya. untuk mensukseskan apa yang tadi sudah direncanakan untuk mengatasi literasi yang rendah di sekolah Bapak. Nggih. Ya. Baik Bapak, terima kasih tadi sudah berbincang-bincang. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini Bapak? Dari percakapan kita yang dapat saya simpulkan adalah kita dalam menangani sebuah masalah itu harus saling berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan komite, bahkan dengan orang tua. Karena program yang saya rancang itu yang inti harus berpihak kepada murid. Dan yang kedua adalah melibatkan seluruh warga satuan pendidikan. Jadi itu ya Bapak ya, sekarang sudah ada gambaran nanti untuk menangani literasi yang rendah tadi. Mudah-mudahan itu segera bisa terwujud dan bisa diatasi sesegera mungkin ya Pak. Terima kasih. Harapannya nanti rapor mutu pendidikan bisa naik dan juga sesuai impian tadi Pak Imam bahwa ini tidak sekedar literasi yang hanya kemampuan bisa atau tidak bisa membaca, namun timbul pemahaman dalam bertutur kata, dalam bertingkah laku, dari bagian dari mengolah informasi dalam berliterasi tadi ya Bapak ya. Nggih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Imam. Terima kasih. Jenengan walaupun muridnya sedikit, tapi jenengan tetap sehat. Lagi, ya, kalau gimana? Literasinya bagus dalam rapat mutu pendidikan, mudah-mudahan dapat bos kinerja. Alhamdulillah, mudah-mudahan diundang juga di Bintek bisa menularkan kepada atau mengimbaskan kepada rekan-rekan selanjutnya. Terima kasih Pak Imam. Saya pamit dulu. Terima kasih.